Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan PT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan untuk hadir secara virtual mengikuti apel pagi Selasa tanggal 12 Januari 2021. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama kembali saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kita semua yang telah hadir di room ini dalam rangka mengikuti apel pagi sebagaimana kesepakatan kita di forum rapat. Selanjutnya, saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak dan Ibu semua yang telah melaksanakan BDR, meskipun selama kurun waktu 1 minggu ini masih ada yang perlu dibenahi, masih ada teman kita yang belum maksimal melaksanakan tugas. Begitu juga dengan anak-anak kita, peserta didik kita, masih ada yang belum mengikuti BDR selama semester genap ini. Mudah-mudahan di minggu ini dan minggu selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan terus termotivasi, kita akan terus bersemangat untuk melaksanakan tugas kita sebagai guru, tugas kita sebagai tenaga kependidikan, dalam rangka melihat prestasi-prestasi di sekolah kita. Memang diakui Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali motivasi yang ada pada diri kita itu tidak maksimal. Seringkali semangat mengajar kita itu tidak seperti dulu lagi. Namun karena tugas, karena tanggung jawab, maka harus kita laksanakan, harus kita jalankan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Oleh karena itu, ketika kita ingin memunculkan motivasi pada diri kita, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Bapak dan Ibu sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru, kalau kita ingin memunculkan motivasi diri kita adalah yang pertama, kita harus memiliki waktu untuk menyenangkan diri. Jadi segala sesuatu yang kita ingin lakukan Bapak dan Ibu harus diawali dengan menyenangkan diri dulu. Semua persoalan-persoalan keluarga, semua persoalan-persoalan di luar dari tugas kita sebagai guru, kita hilangkan dulu, kita simpan dulu, dan kita coba menyenangkan hati kita dulu untuk masuk pada kegiatan tugas pokok kita, yaitu mengajar. Jadi ketika kita memiliki waktu untuk menyenangkan diri, maka semangat itu, motivasi itu akan kembali bangkit pada diri kita, Bapak dan Ibu. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita memunculkan motivasi pada diri kita adalah kita coba untuk meningkatkan keterampilan dan life skill kita. Jangan pernah kita menganggap bahwa kita sudah hampir pensiun. Tapi kita harus berupaya untuk terus memacu kreativitas kita, untuk memacu life skill kita, untuk memacu keterampilan kita. Karena tanpa keterampilan, kita tidak bisa berbuat banyak. Tanpa life skill yang kita miliki, kita tidak bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan maksimal. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk memunculkan motivasi pada diri kita adalah kita
mencoba untuk mengurangi administrasi yang menghantui diri kita. Saya paham Bapak dan Ibu sebagai tenaga pendidik, administrasi itu banyak sekali. Tetapi informasi yang disampaikan oleh Kementerian dan Bapak Presiden bahwa mengurangi administrasi dan fokus pada pembelajaran, artinya Bapak dan Ibu, kita mencoba untuk menggunakan teknologi. Jadi semua administrasi yang selama ini kita buat itu sudah harus disimpan di dalam teknologi itu. Sehingga tidak ada lagi upaya, tidak ada lagi usaha kita untuk menulis kembali administrasi itu. Itu semuanya tujuannya, Bapak dan Ibu, himbauan dari Bapak Presiden bahwa kurangi administrasi dan fokus pada pembelajaran. Artinya, kita harus menguasai teknologi, kita simpan administrasi kita pada teknologi, pada laptop dan seterusnya, sehingga ada ruang atau waktu untuk mempersiapkan pembelajaran kita. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, untuk memunculkan motivasi pada diri kita ketika kita sebagai tenaga pendidik adalah hendaknya kita integrasikan apa yang ada pada diri kita itu dengan teknologi yang ada. Alhamdulillah di UPT SMA Negeri 4 Wajo, integrasi teknologi itu sudah ada. Dan itulah yang kita laksanakan saat sekarang ini Bapak dan Ibu. Kemudian hal yang berikut yang memunculkan motivasi pada diri kita adalah hendaknya kita mengajar dari hati, bukan mengajar melalui perasaan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita mengajar dari hati, maka saya yakin anak-anak kita itu selalu mengenang kita. Anak-anak kita itu selalu mengingat kita. Tapi kalau kita mengajar dengan perasaan, maka anak-anak kita tidak pernah mengingat kita selamanya. Bagaimana caranya kita mengajar dari hati Bapak dan Ibu? Tentunya Bapak dan Ibu sudah paham betul bagaimana kita mendekatkan diri kepada anak kita, menyentuh anak-anak kita, bergandengan tangan dengan anak-anak kita. Kalaupun pernah kita memukul anak, kalaupun pernah kita memarahi anak, maka langkah yang terakhir harus kita lakukan adalah memberikan nasihat, menyampaikan bahwa apa yang saya lakukan itu untuk kebaikan kamu, bukan untuk sanksi yang diberikan. Inilah sebenarnya filosofi guru-guru dulu kita itu yang sering memukul kita, tetapi kita tidak pernah sakit hati. Kita tidak pernah dendam, karena filosofi inilah yang dipakai, dia mengajar dari hati, bukan mengajar dari perasaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal yang terakhir yang dilakukan ketika kita memunculkan motivasi diri kita, ketika kita sebagai pendidik adalah hendaknya motivasi diri dari dalam itulah muncul pada diri kita. Bagaimana memunculkan motivasi pada diri kita? Tentunya kita harus melihat bahwa saya bertugas sebagai guru, saya sebagai pendidik, tentunya tugas utama saya bagaimana memperbaiki siswa, bagaimana memperbaiki generasi muda, sehingga dari hal-hal yang tidak baik bisa berubah menjadi baik. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan pernah kita bosan untuk selalu menegur, selalu membimbing, selalu mendampingi peserta didik kita, sehingga kedepannya anak-anak kita itu akan sukses selalu. Saya kira ini harapan saya Bapak dan Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita teruskan perjuangan ini sampai ke ujung-ujungnya. Kalau Anda mengatakan maybe tidak mampu, saya sudah buktikan mampu kok.
Inilah semangat baru kami. Berani, belajar, berubah. Belajar memang tidak selalu mudah. Tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19 agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Brilian yang Pak Yasir dan kawan-kawan di SMA Negeri 4 Wajo kembangkan, dan jujur ini memang menjadi salah satu model yang saya ingin supaya SMA negeri kita yang lain maupun yang swasta yang ada di seluruh Sulawesi Selatan bisa belajar pada best practice yang sudah ditunjukkan oleh kawan-kawan kita di SMA Negeri 4 Wajo. Perubahan tidaklah mudah, namun kehadirannya selalu memberikan pembelajaran. Sejak pandemi COVID-19, kita dipaksa untuk mengenali dan mempelajari perubahan. Tak disangka, sudah sejauh ini kita beradaptasi dengan perubahan. Semua entitas dipaksa untuk memahami dan memanfaatkan teknologi agar anak Indonesia tetap mendapatkan hak belajarnya. Perubahan menuntut kita untuk berani berubah agar kita bisa bertahan. Mengakselerasi rencana kita untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia.